Sahabat Shalom, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dimanapun saudara berada, saya sangat senang sekali pada pagi ini kita bisa kembali berjumpa di ibadah Sabat kita. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saudara-saudara, pagi ini kita dikunjungi oleh jemaat yang baru pertama kali hadir, yaitu Bapak Hartanto dengan Saudara Denny dari Jakarta. Di sebelah mana ini duduknya? Oh ya, bisa berdiri. Mari Pak berdiri ya, saudara. Ya, dari Jakarta. Ya. Kemudian yang kedua, kita akan berdoa untuk Ibu Rudi yang jatuh dan tangannya retak katanya. Kita doakan sebentar supaya Bapak Yahweh memberikan kesembuhan. Mari kita tunduk kepala sejenak dan kita berdoa. Kami datang menghampiri tahta-Mu yang kudus ya Bapak Yahweh, Tuhan semesta alam. Pada pagi ini saya berdoa secara khusus untuk Ibu Rudi yang jatuh dan tangannya retak. Kami mohon Bapak Engkau memberikan kesembuhan sehingga Ibu Rudi bisa sehat kembali, bisa kembali melayani pekerjaan-Mu kembali ya Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa-Mu, kami percaya Bapak Yahweh memberikan mujizat sehingga Bu Rudi bisa kembali bersukacita masuk dalam pelayanan. Inilah doa yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa. Semua berkata amin. Baik Bapak Ibu Saudara, pada pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Beberapa waktu yang lalu ada seseorang subscriber baru yang bertanya kepada saya dengan sebuah pertanyaan seperti ini, saudara. Mengapa hidup saya mengalami begitu banyak kendala? Lalu saya tanya, apa yang menjadi kendalanya? Dia katakan bahwa rumah kontrakan saya hampir habis, sementara suami kerjanya cuma hanya bermain-main HP, anak sekolah juga enggak sungguh-sungguh, jualan juga enggak laku. Jadi seolah-olah semua bencana itu bersahabat dengan saya. Kesulitan-kesulitan hidup terus melanda saya. Lalu dia bertanya, di mana sebetulnya letak kesalahan saya? Lebih lanjut, dia juga katakan bahwa saya juga sudah setia kepada Tuhan. Saya juga seorang yang masuk dalam pelayanan. Dan dalam kondisi seperti saat ini, ketika saya bertanya, konseling dengan gembala saya, dia menjawab, ya kamu harus banyak berdoa. Pertanyaan atau jawaban itu sebuah jawaban yang klasik. Kalau dibilang disuruh berdoa, enggak usah disuruh, saya juga pasti berdoa. Lalu lebih lanjut yang cukup mengejutkan saya adalah, dia katakan, saya marah kepada Tuhan. Saya juga marah kepada gereja. Saya marah kepada gembala. Dan saya juga marah terhadap kehidupan yang sangat tidak adil. Orang-orang di luar sana yang tidak pernah berterima kasih, dia bisa hidup enak. Saya hidupnya seolah-olah banyak ditimpa oleh tantangan. Saya benar-benar kecewa. Nah di situ saya berpikir, wah ini bisa saya jadikan materi. Saya beri judul pagi ini, Aku Kecewa. Ya. Lalu lebih lanjut dia katakan, saya bersyukur menemukan videonya Pak Lukas. Saya mau tahu seperti apa yang dikatakan gembala saya berserah-berserah itu menurut Pak Lukas bagaimana? Ya saya katakan ya nanti saya terangkan ya. Jadi
Berserah itu yang seperti apa? Dia tanya. Orang tidak bisa mendeskripsikan karena selalu berkata ya pasrah, berserah. Loh aku ini sudah berserah, doa juga aku rutin, pelayanan juga sungguh-sungguh. Lalu di mana kesalahanku? Kenapa Tuhan seolah cuma berpangku tangan dan senyum melihat penderitaan saya? Jujur aku marah kepada Tuhan. Aku merasa Tuhan itu tidak adil. Aku sudah begini dan begitu, tetapi saya hanya katakan semuanya bullshit. Kalau saudara ditanya seperti itu, kira-kira jawabannya bagaimana saudara? Ya berdoa saja begitu. Saya kira itu bukan sebuah jawaban ya. Dan kalau saya berjumpa dengan orang yang dalam kondisi kecewa seperti ini, saya mesti hati-hati dalam berbicara. Karena itu ibarat seperti telur di ujung tanduk. Saya salah bicara, saya melukai hatinya. Dia berkata, sudah tidak ada lagi harapan apapun. Ya karena kalau semua orang selalu berkata berdoa saja, berdoa saja. Lah yang seperti apa? Barangkali ada yang mengalami kekecewaan seperti orang yang kontak saya ini Bapak Ibu. Tapi kekecewaan di bentuk-bentuk yang berbeda. Saya sempat bertanya, Anda ikuti video saya sudah berapa tahun? Dia bilang, saya baru beberapa hari. Karena itu pun juga diberitahu oleh teman saya. Teman saya berkata, cobalah kamu akses videonya Pak Lukas katanya. Ya saya mencoba. Dan saya percaya saudara-saudara, orang-orang yang kondisi kecewa seperti ini, pelariannya pasti ke hal-hal yang negatif. Ujung-ujungnya yang saya amati ini, orang kalau sudah kecewa, itu pertama dia apatis dulu. Ya, dia pasif. Itu pasif itu pasti. Sudahlah. Udah orang mau ngomong apa, udah masa bodoh dah. Itu yang pertama. Yang kedua, dia jadi ateis. Enggak Tuhan-Tuhanan. Hidup enggak adil, Tuhan enggak ada. Atau dia mengambil sikap pindah agama. Nah ini yang paling banyak nih. Ya, saudara-saudara, pindah agama. Lalu nanti di agamanya yang baru jelek-jelekin agamanya yang lama. Wah, itu jadi laku keras. Atau dia melakukan tindakan kejahatan untuk melepaskan diri dari segala tantangan yang dia hadapi. Atau yang paling akhir adalah dia main ayunan pakai leher, alias bunuh diri, saudara-saudara. Nah pagi ini saya akan menyampaikan satu materi, tapi mengingat materi ini cukup panjang, dan sabat kita waktunya cuma setengah jam, karena kita sudah ibadah kembali kumpul ya. Kalau dulu masih streaming, tak genjot 1 jam dah. Karena apa? Karena Anda di rumah masing-masing. Tapi kalau sekarang kita kan sudah kumpul. Jadi karena firman Tuhan itu cuma setengah jam, maka kelanjutannya itu akan saya sambung besok. Di ibadah besok, saudara-saudara. Nah, di sini saya akan tunjukkan kepada saudara sekalian, di hari ini adalah energi-energi negatif yang ada di dalam diri manusia, yang tidak membawa kepada penyelesaian setiap masalah. Energi-energi negatif ini tentu saja dipicu dengan sebuah kalimat, aku kecewa.
Nah, kalau sudah kecewa itu segala sesuatu akan dilegalkan. Jualan narkoba juga dilegalkan. Yang penting aku dapat duit, aku lepas dari penderitaan. Nah, itu adalah arah-arah yang salah. Oleh karena itu, pagi ini saya hanya akan tunjukkan kepada saudara sekalian energi-energi negatif dari sebuah kasus yang akan saya coba untuk rekonstruksi. Karena sebuah kasus yang kitab suci tulis dan kita rekonstruksi itu sangat menarik, saudara-saudara. Saya pada waktu merenungkan dari apa yang saya tulis di sini, kitab Melechim Bet atau Dua Raja-Raja, saya mendapatkan begitu banyak inspirasi. Walaupun pemicunya adalah orang yang bertanya, aku kecewa. Lalu pikiran saya mengarah kepada sebuah kisah yang akan kita baca sebentar. Dan kita akan coba untuk rekonstruksi pelan-pelan dan kita terapkan di dalam kehidupan kita. Sehingga mujizat itu betul-betul nyata muncul di depan mata kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih, saya akan mendasari firman Tuhan pada pagi ini dengan mengajak saudara untuk membaca di dalam kitab Melechim Bet atau Dua Raja-Raja pasal 11 pasal 5 ayat 1 sampai ayat 11. Ayo kita baca sejenak. Jadi besok saya tidak akan membaca. Hari ini saja. Dua Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 11. Temanya adalah Naaman disembuhkan. Naaman, panglima tentara Aram, adalah orang besar dan terpandang di hadapan tuannya. Tuannya yang dimaksud ini adalah Raja Aram. Karena Yahweh telah memberikan kemerdekaan kepada Aram karena dia adalah seorang pahlawan yang perkasa tetapi kusta. Dan pasukan-pasukan Aram menyerbu keluar dan mereka menangkap seorang anak gadis kecil dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan istri Naaman. Gadis itu berkata kepada nyonyahnya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka nabi itu akan menyembuhkan dia dari kustanya. Dan pergilah dia, memberitahukan kepada tuannya, katanya, begini dan begitulah gadis dari negeri Israel itu berkata. Maka Raja Aram berkata, pergilah, masukilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah dia, dan di tangannya dia membawa 10 talenta perak, 6.000 keping emas, dan 10 potong pakaian pengganti. Dan dia membawa surat itu kepada Raja Israel yang mengatakan, dan sekarang tatkala surat ini sampai kepadamu, lihatlah aku mengutus pegawaiku Naaman kepadamu, dan engkau harus menyembuhkan dia dari kustanya. Dan terjadilah ketika Raja Israel membaca surat itu, ia mengoyakkan pakaiannya serta berkata, apakah aku ini Elohim yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya menyembuhkan orang ini dari kustanya? Karena itu perhatikanlah sekarang dan lihatlah, dia sedang mencari gara-gara terhadap aku.
Maka terjadilah sesudah Elisa, abdi Elohim itu mendengar bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya. Dia mengirim pesan kepada Raja dengan mengatakan, "Mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarkanlah dia datang kepadaku sekarang. Maka dia akan mengetahui bahwa ada seorang nabi di Israel." Lalu Naaman datang dengan kudanya dan dengan kereta perang, lalu berdiri di depan pintu rumah Elisa. Dan Elisa mengutus seorang utusan kepadanya dengan mengatakan, "Pergi dan engkau harus mandi 7 kali di sungai Yordan. Biarlah dagingmu kembali kepadamu dan tahirlah." Tetapi Naaman marah dan pergi serta berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya dia keluar dan berdiri memanggil nama Yahweh Elohimnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas penyakit ini dan menyembuhkan kusta ini." Sampai di sini pembacaan kitab suci kita. Bapak Ibu yang terkasih, kalau saudara melihat di sini, ini sebetulnya adalah gambar ya pohon yang berisi buah. Ini buah jeruk. Tetapi buahnya saya ganti, begitu banyak orang-orang yang kecewa, saudara-saudara. Dan saya berpikir, bisa saja terjadi begitu banyak orang yang saat ini sedang mengalami kekecewaan. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, mari kita sekali lagi akan rekonstruksi kisah ini yang cukup menarik. Yang pertama adalah hambatan datangnya mujizat. Nah, ini penting, saudara-saudara. Tadi orang yang ngontak saya, kondisinya apa? Kecewa, marah, dan merasa hidup itu tidak adil. Nah, orang-orang yang seperti ini itu akan sangat jauh dari mujizat, Bapak Ibu. Saya ambil contoh misalnya saja kisah tentang Naaman. Naaman ini juga dia datang kepada Tuhan tetapi marah. Dan saat marah itu berakhir dia kembali dengan kekecewaan yang berat. Tetapi pegawainya, ajudannya berkata, "Apa susahnya sih mandi di sungai Yordan?" Nah, di sini Bapak Ibu, saya bisa membayangkan, lah kalau misalnya Naaman itu disuruh melakukan hal yang sulit, dia pasti mau. Tetapi kenapa hanya suruh mandi saja kok sulitnya luar biasa? Nah, Bapak Ibu yang terkasih, mari kita akan lihat ya, dari pola yang pertama, mengatur Tuhan dengan formalitas. Kenapa saya katakan demikian? Karena pada waktu Naaman itu mendengar berita adanya seorang nabi yang hebat di Israel, dia lalu lapor kepada tuannya, yaitu rajanya, Raja Aram. Dan apa yang dilakukan oleh Raja Aram? Raja Aram itu menulis surat kepada Raja Israel. Ingat Bapak Ibu, bahwa kondisi pada waktu itu Israel masih dalam posisi kalah. Buktinya mana? Buktinya ada anak gadis yang ditawan. Perang sudah selesai, tetapi posisi Israel kalah. Jadi Raja Aram itu mengirim surat kepada Raja Israel. Dan suratnya itu berkata begini, "Ini aku kirim pegawaiku Naaman sakit kusta, tolong kamu sembuhkan dia." Dan yang terjadi apa, saudara-saudara? Raja Israel itu curiga.
Ini orang Aram mau bikin masalah baru lagi. Jadi kalau di sini saya perhatikan Bapak Ibu, kecurigaan Raja Israel itu begitu kuat. Karena dia merasa ini orang cari gara-gara ini. Sudah ada yang ditawan, sekarang cari gara-gara dengan mengatakan sembuhkan Naaman. Makanya Raja Israel berkata apa tadi? Emangnya aku itu Elohim, menyembuhkan orang. Nah, jadi saya bisa mengambil kesimpulan yang pertama, apa yang sifatnya pribadi, kalau diformalkan akan menimbulkan masalah. Artinya apa? Tuhan itu mau dikotakkan. Nampaknya rapi ya saudara-saudara, secara formal itu bagus. Raja Aram kirim surat kepada Raja Israel, nampaknya bagus saudara-saudara. Tetapi sebetulnya itu adalah tata cara yang sangat tidak tepat bagi Tuhan. Mungkin orang berkata semua harus rapi, menurut prosedur. Tetapi saudara-saudara, apakah dengan cara kirim surat seperti itu lalu Elisa mengatakan, oh yang perintah Raja Aram loh. Tuhan tidak bisa diatur-atur dengan cara seperti itu. Ya. Kenapa sampai di luaran sana ada suatu gerakan yang menamakan dirinya New Age Movement, gerakan zaman baru. Karena kalau kita perhatikan saudara-saudara, mereka melakukan seperti itu karena mereka berpikir bahwa adanya agama itu dunia jadi kacau. Jadi hubungannya dengan Tuhan itu diformalkan, saudara-saudara. Coba saja kalau saudara lihat di luar sana orang-orang yang mabok agama. Ketika mereka melakukan kampanye, Tuhannya diajak kampanye juga, saudara-saudara. Yang ada jadi keributan di mana-mana. Makanya di sini kalau kita mendekati Tuhan dengan cara formal-formal seperti itu, malah Tuhan tidak berkenan. Nah, saudara yang terkasih, hal yang berikutnya yang bisa kita lihat adalah Naaman itu mendekati Tuhan bukan cuman dengan kebesarannya, karena kalau kita lihat ceritanya Naaman mendatangi Elisa itu menggunakan kereta perang loh saudara-saudara, lengkap dengan pasukannya. Ini apa-apaan gitu loh. Saya jadi ingat peristiwa ketika Daud mau berperang melawan Goliat. Apa yang dilakukan oleh Raja Shaul? Daud dikasih pakaian perang. Bukannya malah hebat, malah gak bisa jalan, saudara-saudara. Apa-apaan ini? Tuhan itu gak suka yang model formal-formalan kayak begitu. Ada begitu banyak orang yang datang mendekati Tuhan dengan uang. Seperti Naaman, saudara-saudara. Coba kalau kita mau renungkan sejenak. Berapa nilai persembahan yang sudah disiapkan oleh Naaman untuk Elisa. Dengan kata lain, aku tak siapkan materi yang gede, sembuhkan saya. Jadi Tuhan itu seolah-olah mau diatur dengan uang, saudara-saudara. Kalau saya lihat di ayat yang kelima, saudara perhatikan ya. Maka Raja Aram berkata, pergilah, masukilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah dia dan di tangannya dia membawa, perhatikan, 10 talenta perak, 6.000 keping emas, dan 10 potong pakaian pengganti.
Kalau kita mau memerinci apa yang akan dipersembahkan kepada Elisa, itu jumlahnya puluhan miliar rupiah, saudara. Saya memang tidak sempat untuk menghitung, tetapi kalau kita lihat di sini kata 10 talenta perak, 6.000 keping emas, itu sudah jumlahnya besar. Itu sudah bukan juta lagi, miliar, saudara. Dan saya yakin itu sudah puluhan miliar. Lalu pertanyaannya adalah, di manakah letak kesalahannya? Kesalahannya adalah apa yang dilakukan Naaman ini, dia merusak sistemiknya Tuhan, saudara-saudara. Yang ada di pikiran Naaman tentu saja adalah, kalau sampai orang ini membohongi, urusannya jadi panjang dengan aku. Ingat, aku ini panglima perang. Israel sudah ada dalam genggaman tanganku. Jadi yang muncul itu bukan kerendahan hati, saudara-saudara. Dan ini merusak sistemik yang ada. Bukankah kita juga bisa seperti itu? Karena pernyataan kita itu ditangkap oleh alam roh sebagai orang yang tidak layak untuk menerima mujizat. Kenapa? Karena menempatkan Tuhan sebagai budak dengan aturan yang diciptakan oleh manusia. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Jadi dengan kata lain, dia akan mengubah sistemik. Naaman kalau kita lihat secara bodohnya, dia akan berkata begini, sembuhkan aku, tak kasih hadiah. Kalau tidak, ya sorry. Bukankah kadangkala kita datang kepada Tuhan dengan pola yang sama? Coba ketika saudara mengembalikan persembahan, persepuluhan, apa yang ada di pikiran saudara? Aku akan kembalikan supaya aku bisa dapat berlipat-lipat. Walaupun kita tidak perlu berkata seperti itu sudah otomatis. Karena itu adalah sistemiknya Tuhan. Ketika saudara memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan, apa yang ada di pikiran kita? Apakah kita memberikan persembahan itu agar kita mendapatkan kembaliannya semakin besar? Atau kita memberikan kepada Tuhan karena kita mengasihi? Yang lebih parah lagi adalah, sudah ngasihnya sedikit, dia wanti-wanti. Jangan lupa loh ya, nama saya ditulis yang gede. Itu kan merusak sistemiknya Bapak Yahweh, saudara-saudara. Dan orang-orang yang model seperti itu, jangan berharap mendapatkan mujizat. Persembahannya kecil saja mau ditonjolkan dirinya sendiri. Jadi Tuhan itu mau dijadikan apa? Ini penting, saudara-saudara. Dan saya katakan, orang yang datang kepada Tuhan dan menggunakan gaya berpikir seperti itu, saya katakan percuma Anda berharap mujizat. Mereka berpikir bahwa dengan jabatan dan uang bisa untuk membeli mujizat. Padahal Tuhan itu adalah pemilik alam semesta. Ya, dia nggak butuh keuangan saudara. Kalau saudara mempersembahkan segala sesuatu untuk pekerjaan Tuhan, itu adalah pekerjaan di bumi. Kenapa? Karena Tuhan itu maha kaya. Tergantung kita mau nggak dipakai Bapak Yahweh untuk memperbesar pekerjaan Tuhan. Dia pemilik segalanya. Uang dan jabatan itu nggak ada artinya bagi Tuhan, saudara-saudara. Kita bisa seperti ini, punya skill, punya hikmat, punya kesehatan, punya kekayaan, punya kedudukan, itu juga
karena Tuhan. Jadi apa yang bisa kita banggakan di hadapan Tuhan? Enggak ada yang bisa kita banggakan. Di dalam ayat yang ke-9, saudara perhatikan. Lalu Naaman datang dengan kudanya dan dengan kereta perang, lalu berdiri di depan pintu Elisa. Nah, ini sebetulnya dia hendak menunjukkan jati dirinya, bahwa dengan kuasanya dia mampu melakukan apa saja, apalagi Elisa adalah bangsa yang sudah dikalahkan. Ini kembali lagi berbicara masalah kedagingan, Bapak Ibu. Kesombongan seseorang. Dia datang dengan kereta perang, dia berpikir Elisa akan ketakutan, karena yang datang itu panglima perangnya sendiri. Tapi ternyata Elisa bukan orang yang gampang diintimidasi. Saya yakin pada waktu itu Gehazi pasti akan berkata begini, Tuanku, lihat, panglima tentara Aram datang sendiri mengunjungi kita. Bukankah itu sebuah kehormatan yang besar? Dia membawa kereta perang. Ayo dong kita keluar. Apakah Elisa berkata, oh ya ayo kita keluar, cepat kita sambut dia? No. Apa yang dilakukan oleh Elisa justru kebalikan dari apa yang bisa dipikirkan oleh Naaman pada waktu itu. Dan saya katakan saudara-saudara, kekuasaan, kedudukan, kemampuan dunianya itu bisa untuk mengatur Tuhan. Itu apa yang ada di bayangan Naaman. Seolah-olah dengan kekuasaan, dengan kedudukan, dengan kemampuan dunianya bisa ngatur-ngatur Tuhan. Coba sekarang renungkan di materi ini. Apakah ada hal-hal buruk Naaman juga yang ada di dalam diri kita? Ini yang penting, saudara-saudara. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah jikalau apa yang kita harapkan dari Tuhan, tetapi energi negatif itu masih begitu penuh menguasai hidup kita, saudara butuh mujizat, mana bisa. Mujizat itu mengarah kepada pola sistemiknya Tuhan. Nah, saya akhiri sampai di sini dulu, sekalipun ini masih ada ya, tetapi waktunya sudah lewat. Jadi inilah penghambat datangnya mujizat. Besok kita akan lanjut tentang mekanisme dari alam supranatural untuk membuka pintu-pintu mujizat. Pagi ini saya akhiri sampai di sini, besok kita sambung lagi. Sukses besar untuk saudara, Bapak Yahweh memberkati. Mari kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Terima kasih ya Bapak Yahweh. Selesai sudah pemberitaan firman-Mu. Dan esok kami akan sambung kembali untuk kami melanjutkan rekonstruksi sebuah kisah yang indah yang menyingkapkan betapa dahsyatnya alam supranatural. Terima kasih ya Bapak Yahweh, meteraikanlah firman ini di dalam hati umat-umat-Mu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami berdoa. Amin. Ada pengumuman? Kita akan dengar pengumuman. Shalom, kembali lagi dalam Aleph Tau Breaking News. Berikut saya sampaikan pengumuman untuk minggu ini. Info Hari Raya. Hadirilah ibadah Hari Raya Tisha B'Av pada hari Rabu 29 Juli 2020 pukul 6 sore. Dan dalam rangka memperingati Tisha B'Av, jemaat dihimbau untuk berpuasa selama 25 jam mulai tanggal 29 Juli 2020 pukul 6 sore hingga tanggal 30 Juli 2020 pukul 7 malam. Info multimedia. Bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki kerinduan untuk melayani di bidang multimedia, LCD, kameramen, editor, dan live streaming,
bisa menghubungi Saudara Dio atau Saudara Jevi dengan nomor berikut. Kami mengajak jemaat untuk tetap mematuhi protokol new normal ibadah dengan berjaga jarak saat meninggalkan kehilat. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Bapak Yahweh memberkati. Ya, itulah pengumumannya. Kita akan akhiri kebaktian kita. Saya mengundang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri dan kita akan tutup dalam doa. Terima kasih ya Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami. Dari awal, pertengahan hingga sampai akhir. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami mohon perlindungan dan tuntunan Tuhan. Sehingga kami boleh sampai di rumah kami masing-masing dengan selamat. Dan esok kami akan lanjutkan ibadah kami kembali. Untuk kami memuji-muji dan meninggikan Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Saya terus berdoa meminta pertolongan-Mu agar Engkau selalu menjagai seluruh umat-umat-Mu. Baik umat-umat-Mu di Kehilat Alef Tau ini maupun para subscriber dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Bapa, inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarechecha Yahweh wa yishmerecha. Amin. Ken Yehi Ratzon. Yair Yahweh panau eleka. Wihuneka. Amin. Ken Yehi Ratzon. Isa Yahweh panau eleka. Wa Yashem lecha shalom. Amin. Ken Yehi Ratzon. Baruk atapair ufaruk atabasadeh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripit neka, ufriat matka ufri fahem teka shekar ala peka wa esterot soneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tan akau misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata baboy kau, faruk ata berseteha, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan engkau akan diberkati pada waktu kau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, besem Yeshua HaMashiach Ruach HaKodes, kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
kasih, selamat pulang. Bapak Yahweh memberkati. Dikala ku berdoa, teringat kamu, jauh mata memandang, juga ada kamu. Karena besar kasih-Nya, kita dijadikannya satu dalam keluarga besar Yesus Tuhan. Dikala ku berdoa, teringat kamu, jauh mata memandang, juga ada kamu. Karena besar kasih-Nya, kita dijadikannya satu dalam keluarga besar Yesus Tuhan. Senyum dan air matamu dalam kasih Yesus, berpisah bertemu lagi. Senyum dan air matamu dalam kasih Yesus, berpisah untuk bertemu lagi.